dalam haji rafasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan non baik. Sampai di depan Siloam Duren 3 ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia. Bilang, mas, sini mas, katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesan ambulan. Beliau naik motor yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura yang mulia. Itu ada salah satu anggota Provos yang mulia. Oke. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik share lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirenenya semuanya dimatikan. Terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke... Tidak ada seorang yang didolimi dengan satu kedoliman. Ada orang berbuat dolim kepada kita. Kabar gembira bagi yang sering didolimi, gak usah ngedumel, gak usah pusing. Barang siapa yang pernah didolimi oleh saudaranya atau kerabatnya, sahabatnya dengan satu kedoliman, fasabara, kemudian sabar, sabara alaiha, sabar atas kedoliman tersebut, ila zadahullahu izza, kecuali Allah akan tambah kemuliaan. Allah ditambah kemuliaan yang sesungguhnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tidak harus kita balas dengan permusuhan, akan tapi ketahuilah hitungan kita ini ada nanti di akhirat, dan kita punya Allah Tuhan yang selalu ada di antara kita dengan saudara kita. Kalau kita berusaha, dan memang cara bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan benar, jadikan Allah di tengah-tengah kita. Maksudnya di tengah-tengah kita tuh di antara kita. Kalau kita urusan dengan saudara, harus kita yakin ada Allah. Bukan Allah bertempat, bukan. Allah tidak butuh tempat. Maksudnya apa? Selalu kita hubungkan dengan Allah. Aku berurusan dengan tetanggaku, ada Allah di situ. Aku berhubungan dengan sahabat, ada Allah. Bahkan di saat didolimi, di saat dia bersedekah, ada Allah. Di saat didolimi, nah ini adalah imal di saat memberi, dan di saat memberi infak, nafkah tidak akan berkurang dari hartanya. Dan di saat didolimi pun ternyata tidak akan rugi, asalkan dia sabar. Akan ditambah oleh Allah Azza kemuliaan, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya adalah beratnya orang untuk bisa bersabar di saat dizalimi, apalagi yang punya kemampuan untuk bisa memberontak, membalas dan seterusnya. Dan begitulah setan tidak akan diam melihat anak Adam ini mau masuk surga, sehingga yang berbuat dolim itu masuk neraka terlebih dahulu. Yang berbuat dolim masuk neraka terlebih dahulu. Saudara yang merebut waris, tetangga yang curang urusan pertanian atau macam-macam. Orang yang berbuat dolim neraka, setan bertepuk tangan. Kemudian yang ditolimi, kalau dia sabar, wah semakin mulia surga tempatnya. Setan gak rela. Apa yang dilakukan oleh setan dan iblis itu? Menggoda agar yang ditolimi itu marah. Setelah marah menggunjing, setelah menggunjing balas, malah menggunjing, habislah pahalanya, masuk neraka. Kata iblis, ente jadi kawan anak sekalian. Makanya jangan sampai kita kebawa oleh iblis. Siapapun yang ditolimi, pakai sabda Nabi yang Nabi bersumpah untuk menyebutkan masalah ini. Ditolimi, agar berakhir semuanya. Kekuatan Allah mengalahkan semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Tapi permasalahan kita adalah ketidaktabahan kita, ketidaksabaran kita. Dan kadang bisikan syaitan menjadikan kita tidak sabar. Itu tadi, adik yang direbut warisnya oleh abangnya yang seharusnya dia masuk surga, ternyata dibisiki oleh syaitan untuk menjadi marah dan dendam, selalu setiap hari menggunjing dengan istri dan anaknya. Kalau Pak Demu itulah yang mengambil harta kita, habislah setiap hari.
sehingga yang merebut waris itu masuk neraka, yang direbut juga masuk neraka. Senanglah setan. Maka jangan dibantu setan untuk menjerumuskan diri kita ke neraka jahanam. Tidak. Karena dalam hadis dikatakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli, sampai sholat rakaataini, 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Maka masjid yang tempat awak bersujud tadi nanti akan bersaksi di hadapan Allah, Abdul Somad sudah sholat di masjid Raya Dangong. Dangong itu sate. Aduh. Lalu kemudian setelah itu awak pun sholat subuh. Ambo diminta pula menjadi imam. Ambo sebenarnya kalau sholat di masjid manapun sogan untuk maju jadi imam. Kenapa? Ambo takut kehadiran ambo merusak hati jamaah. Sebab ambo tak tahu tradisi dan ada di masjid itu. Walaupun sama-sama benar, apakah di masjid itu bismillah nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai kunut atau tidak, apakah di masjid itu zikir nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai doa bersama atau doa surang-surang. Tadi diminta, tidak loh sampai sagan bertanya, tidak ada waktu lagi bertanya. Ustaz silakan maju. Ikut sir apa jahat? Ikut kunut apa tidak? Ikut. Hanya mau maju saja dipersilakan. Jadi kalau ambo pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah selama 2 tahun di Pekanbaru, sekalipun ambo tidak pernah maju jadi imam. Sebab apa? Sebab ambo tahu Muhammadiyah bismillah nyusir, selesai sholat zikir nyusir, selesai zikir doanya masing-masing. Tapi kalau ambo jadi imam di masjid dekat rumah ambo, maka ambo baca bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat ambo pun berzikir jahat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi makmum untuk berzikir jahar, mengajar imam berzikir jahar untuk mengajar makmum. Tu apalah yang Ustaz mengajar makmum? Makmum kan tak tahu zikir itu bunyinya. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Tidak ada mu'alaf sih kok. Sadanya kami kok Islam yang lama. Mungkin Islamnya lah lama tapi sembahyang subuhnya baru kini. Kami naik semua memang baru kini, tapi bacaan itu kami lah tahu lama. Mungkin bacaannya lah tahu lama tapi lupa. Sebab imam sebelum sholat selalu menyampaikan sawu subuh, luruskanlah sholat. Fa inna taswiyatas subuh min tamamis sholat. Lurusnya sholat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Dari kete awak lah tahu itu. Makanya diulang-ulang imam setiap maju. Lama ambo lain banyak masjid sampai ambo sembahyang belum pernah mendengar imam menyebut jamaah saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sadonnya lah tahu. Maka diulang-ulang dari hafal kaji karena diulang pasal jalan deh dilalui. Lalu kemudian setelah berzikir ditutup dengan zikir yang paling utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya apa? Tabiasa lisan awak, tabiasa telinga awak, supaya awak mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu yang awak dengar, itu yang awak sabui, itu yang awak ingat, itu yang awak kanang. Maka itu yang datang waktu awak mati, malaikat maut mencabut roh
lisan mulut dalam keadaan la ilaha illallah. Sesudah itu ambo pun berdoa, doanya tidak panjang-panjang, 10 nan ambo mintakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Sudah itu minta untuk kedua orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah itu minta untuk anak. Rabbana hab lana minas shalihin. Tentu sesudah anak dan orang tua adonan bertanya, bini kok enggak masuk, tetangga kok enggak didoakan, kawan kok enggak didoakan, jamaah mah enggak disabui, Pak Bupati kok enggak disabui. Maka dipakai doa dan menuju isadonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya doa itu kabul, diterima Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah, barulah doa tadi ditutui. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian habislah berdoa. Jadi apa yang nampo sampaikan tadi sebenarnya itu pun bagian dari ceramah. Jadi kalau ada orang nanti pikiri akalnya, malah mau mana berzikir, awak kan mendengar ceramah, itu pun bagian juga dari ceramah. Sebab kalau anak-anak awak pulang ditanya di amaknya, siapa imam tadi? Ustaz Somad. Apa yang dibacanya sesudah sholat? Tak ada udah. Jadi yang bos sebenarnya sedang mengajar melalui imam. Imam pun sebenarnya walaupun imam itu tidak ceramah, imam itu sebenarnya sedang mengajar melalui ucapannya, melalui bunyi suara ayatnya, melalui zikir dan doa yang dia baca. Bagian dari pelajaran. Untuk apa kita sholat? Sholat bekal awak mati. Untuk apa kita sholat? Dengan sholat kita dikenal masyarakat supaya tahunya menyembayangkan jenazah awak. Banyak alasan. Tapi dalam Quran dikatakan tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk apa puasa? Di ujung ayat la'allakum tattaqun. Untuk apa haji? Wala rafasa, jangan lakukan rafas. Wala fusuqa, jangan lakukan fusuk. Wala jidal, jangan lakukan jidal. Rafas, kejahatan seksual. Fusuk, kejahatan non seksual. Jidal, kejahatan lidah. Jadi kalau ada orang pai haji bolak-balik ke Makkah sampai 2 kali setahun, itu deputinya banyak. Tapi tujuan daripada ibadah nan pertama adalah fala rafasa, jangan jahat secara seksual. Kejahatan dalam Islam dibagi 2. Kejahatan yang tidak seksual, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, munkar non seksual. Ada orang menyumbangnya banyak, bangun masjid banyak, sedekahnya banyak, tapi gatalnya itu namanya penyakit fahsya. Maka dalam Islam untuk menghilangkan penyakit fahsya itu orang disuruh menikah. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, yang disuruh nikah itu anak muda. Walaupun orang tua basalero. Ya ma'syaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dulu waktu ambo kuliah di IAIN sebelum ke Mesir, ada dosen ambo namanya
ndak lus boleh sabit nama. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Tahu kalian apa arti ba'ah? Ba'ah itu artinya mampu, Pak. Bukan. Siapa nan sudah indak ba'ah lain. Ba'ah membeli barang, ba'ah membuat rumah, ba'ah mencari piti gitu. Pandai lu ya kau ya. Fal yatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Buya, tujuan nikah tadi apa? Menundukkan mata. Laki yang mula nikah matanya tidak aja tunduk, berarti kata Ustaz Somad tu ceramahnya saja nan pandai. Nyo menyabui kalau lah menikah mata menunduk, dari tadi matanya mencari jamaah. Tapi kami kan Ustaz cari mata bokola tua tak sampai ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam yang pertama kejahatan bukan korupsi, bukan riba, bukan mencuri, tapi kejahatan yang pertama disabui dalam salat fahsya, dalam haji rafasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan yang lain. Nanti dikatakan Quran kau betul apa salah? Terserah. Siapa namanya bu salah, siap-siap penistaan agama.